Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bi syahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin habibir rahman wa sayyidil aqwan al-mujib man salla alaihi fi kulli zamani wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk menjumpai bulan Ramadan, satu bulan yang agung, satu bulan yang penuh keberkahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan yang disematkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyidus syuhur, penghulunya bulan-bulan. Sebab bulan Ramadan ini memiliki keutamaan, kemuliaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan di dalamnya Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan bulan Ramadan terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang mana 1000 bulan apabila kita hitung maka sama dengan kurang lebih 83 tahun. Bagi mereka yang faham tentang hitung-hitungan, maka mereka pasti tidak akan melupakan atau tidak akan membiarkan bulan Ramadan ini berjalan begitu saja. Bayangkan jika kita melakukan satu perniagaan, karena bulan Ramadan itu dikatakan sebagai satu bulan tijarah lan tabur, perniagaan yang tidak akan ada ruginya. Maka ketika kita membayangkan kita melakukan perniagaan dengan kita menjual satu pakaian, di bulan-bulan biasa kita jual satu pakaian tersebut dengan harga kurang lebih 100.000, modalnya 50.000, maka keuntungan yang kita dapat, benefit yang kita dapat daripada pakaian tersebut hanya 50.000 rupiah. Namun ada satu bulan yang mana bulan tersebut ketika kita jual pakaian tersebut maka akan berlipat ganda, harganya bisa sampai dengan 500.000 rupiah. Lalu amatlah rugi ketika datang bulan satu ini yang kita dapat melakukan perniagaan dengan mendapatkan keuntungan dengan berlipat ganda, maka rugi kita kalau kita tidak mengambil kesempatan tersebut. Maka bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemuliaan yang begitu banyak, yang di dalamnya setiap seorang hamba, wa man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair, siapa orang yang mendekatkan diri di dalamnya dengan satu kebaikan ibadah sunnah, maka akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan dia melaksanakan ibadah yang wajib. Dan begitu juga orang yang melaksanakan ibadah fardu, ibadah wajib, dia akan mendapatkan pahala lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai 70 kali lipat. Maka dari itu kita lihat di bulan Ramadan ini begitu banyak kemuliaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya, bagaikan promo-promo yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya bagi mereka yang mau akan mengambil daripada promo-promo tersebut. Maka dari itu amatlah rugi ketika datang bulan Ramadan seorang hamba tidak bisa memaksimalkan bulan Ramadan tersebut dengan mengisinya dengan ibadah. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya membagikan kemuliaan-kemuliaan, membagikan
pahala-pahala tersebut dengan berlipat ganda, tapi Allah Subhanahu wa taala memfasilitasi dan Allah Subhanahu wa taala memberikan tunjangan kepada hamba-hambanya agar hamba-hambanya ini dengan mudah mendapatkan kemuliaan yang Allah bagikan di bulan Ramadan tersebut. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Ketika masuk bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala telah memfasilitasi hamba-hambanya agar mereka ini mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang tadi kita sebutkan, agar mereka mendapatkan ini dengan apa yang Allah fasilitasi dan Allah tunjang, dengan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga. Yang mana ketika pintu surga itu dibuka selebar-lebarnya, maka hembusan kebaikan daripada pintu surga tersebut akan mengajak hamba-hambanya untuk semangat di dalam melaksanakan ibadah. Begitu juga sebaliknya. Kenapa pintu neraka itu dan Allah Subhanahu wa taala memfasilitasi hamba-hambanya dengan Allah menutup pintu neraka? Agar apa? Agar kejahatan, kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba-hambanya itu berkurang. Makanya datanglah satu seruan, yang mana seruan tersebut mengatakan, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai orang yang menginginkan kebaikan di bulan Ramadan, ingin melaksanakan kebaikan di bulan Ramadan, maka sambutlah kebaikan tersebut, ambil kebaikan tersebut. Wa ya baghiyasy syarr aqsir. Akan tetapi bagi mereka yang ingin melaksanakan kejahatan, maka ringankanlah kejahatan tersebut, perdikitlah kejahatan dan kemaksiatan di bulan Ramadan. Dan begitu juga fasilitas tunjangan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah terbelenggunya setan. Yang mana setan ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Setan itu yang menjanjikan akan kefakiran dan memerintahkan akan kejahatan. Nah, setan ini yang pekerjaannya untuk mengajak hamba-hambanya Allah itu untuk melakukan kejahatan, maka Allah ikat dan Allah belenggu setan tersebut agar apa? Agar menunjang dan memfasilitasi hamba-hambanya untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu saudara-saudaraku, melalui Ramadan ini kita gunakan kesempatan bulan Ramadan ini sebagai kesempatan yang terakhir, seakan-akan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir untuk kita. Sudah habis 11 bulan di luar bulan Ramadan, kita habiskan dengan kemaksiatan, kita habiskan dengan kelalaian, kita habiskan dengan meninggalkan kewajiban-kewajiban kita yang diperintahkan Allah. Kita melaksanakan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita fokuskan di bulan Ramadan ini untuk kita mengevaluasi diri kita agar kita bisa memaksimalkan bulan Ramadan ini dengan penuh ibadah, dengan kita dapat khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghatamkan Al-Qur'an, kemudian kita mengurangi daripada maksiat-maksiat yang telah kita lakukan di luar bulan Ramadan. Ketahuilah bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wailun liman adraka Ramadan falam yughfarlah." Celaka bagi mereka yang mendapatkan bulan Ramadan akan tetapi mereka tidak mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa illam yughfar fihi famata. Kalau mereka tidak mendapatkan ampunan tersebut, mau sampai kapan lagi mereka mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala? Maka dari itu, yuk kita perbaiki diri kita. Kita tingkatkan lagi ibadah kita. Kita pasang niat untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan penuh ibadah, dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diketahuilah, man hurim khairuha faqad hurim. Siapa orang yang terlarang daripada kebaikan di bulan Ramadan, maka sungguh dia dilarang akan mendapatkan kebaikan daripada bulan Ramadan. Maka dari itu, ayo kita perbaiki hari-hari kita dengan
menjadikan hari-hari kita lebih baik daripada kemarin. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yaumuhu khairun min amsih fahuwa rabih. Siapa orang yang harinya lebih baik daripada kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Dan siapa orang yang harinya sama dengan hari yang kemarin, maka dia adalah orang merugi. Bayangkan kalau Ramadan kita sama dengan Ramadan kemarin, Ramadan yang penuh dengan maksiatan, maka kita termasuk orang yang merugi. Lebih lagi kalau Ramadan kita tahun ini lebih jahat daripada tahun kemarin, maka kita termasuk orang yang hamba-hamba celaka. Maka dari itu kita memohon kepada Allah agar kita diberikan bimbingan untuk kita melaksanakan bulan Ramadan ini dengan penuh ketaatan. Hakadha minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.